Bab 196 Tanah Abadi Penciptaan, menebang kayu dan menyalakan api. Dengarkan, semuanya, tanah darah ini adalah situs suci sekte suci, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama artefak suci sekte suci. Sebentar lagi, kalian hanya perlu memasukkan energi spiritual kalian ke dalamnya, dan artefak suci itu akan membalikkan tanah dengan sendirinya. Kalian harus berhati-hati. Buah-buahan dan herba spiritual di sini sangat penting. Saat kalian membalik tanah nanti, kalian harus sangat berhati-hati agar tidak merusak satu tanaman atau pohon pun. Kalau tidak, bahkan jika kami membunuh kalian, kalian tidak akan bisa memberi kami kompensasi. Di ladang berwarna merah darah, seorang petani tua dengan punggung bungkuk dan wajah penuh kerutan berdiri di paviliun di tengah ladang berwarna merah darah, memberikan instruksi kepada murid-murid lembah Jueling di bawah. Kerumunan di bawah mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya takut kehilangan satu kata pun atau melakukan kesalahan. Alasan dia begitu jujur bukan hanya karena kultivasi petani tua itu begitu tinggi sehingga dia dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Terlebih lagi karena, orang ini adalah anggota senior sekte suci. Ada satu aturan yang tidak dapat diganggu-gugat di Jueling Valley. Setiap orang di lembah Jueling harus mematuhi persyaratan sekte suci tanpa syarat. Kamu tidak harus tidak patuh. Jangan tidak patuh. Mereka yang tidak patuh akan menderita hukuman yang tak terbayangkan dan berat, benar-benar mengalami kehidupan di mana mereka tidak dapat hidup atau mati. Baiklah, silakan cari artefak sihirmu yang sesuai secara berurutan. Akhirnya, petani tua itu selesai memberikan instruksi dan melambaikan tangannya. Saat ia melambaikan tangannya, angka-angka muncul di hadapan semua orang. Yang lainnya tidak berani lalai, dan setelah membungkuk hormat, mereka berbalik dan menuju ke peralatan pertanian mereka masing-masing. Ketika petani tua itu melihat kepergian para murid lembah Jueling, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Pupuk yang luar biasa. Setelah kita mengekstrak energi spiritual dan merebus darah serta tulangnya, buah spiritual di sini pasti akan semakin berkembang. Setelah buah spiritual ini matang, kita seharusnya bisa kembali ke Qingxuan. 100 tahun telah berlalu, dan Qingxuan telah menjadi tanah suci. Hal ini membuat orang-orang ingin kembali dan melihatnya, kata seseorang di sebelahnya. Ini adalah sosok penebang kayu yang mengenakan kapak tajam. Di sampingnya berdiri seorang gembala yang membawa cambuk, wajahnya juga penuh antisipasi. Ya, kami sudah di sini selama 100 tahun dan belum pernah keluar dari sini. Qingxuan dulu bukan tanah suci, tapi sekarang sudah menjadi tanah suci. Hal ini membuat orang-orang menantikannya. Ketiga individu ini memiliki penampilan yang unik dan kekuatan yang luar biasa. Jika ada murid Qingxuan yang melihat mereka, mereka pasti akan mengenali bahwa mereka adalah sosok-sosok kuat yang mengumumkan pengasingan mereka 100 tahun yang lalu. Meskipun mereka semua adalah inti emas, namun mereka semua adalah kultivator yang benar-benar kuat pada tahap kesempurnaan agung inti emas. 100 tahun yang lalu, mereka datang ke tempat ini dengan dalih menyendiri dan mulai mengelola pemurnian tanah darah dan budidaya buah spiritual. Selama 100 tahun terakhir, mereka tidak pernah keluar dari lembah roh kebangkitan. Sekarang, dengan keberhasilan kultivasi tanah darah, kelompok pertama buah spiritual akan segera matang, dan sesuai kesepakatan, inilah saatnya bagi mereka untuk kembali ke sekte mereka. Hatiku tentu saja tergerak. Orang-orang dari lembah Jueling ini masih ragu-ragu, kata gembala itu, dan kedua orang lainnya menoleh. Benar saja, itu dia. Pada saat ini, sebagian besar orang di lembah Jueling telah menemukan artefak sihir yang sesuai, tetapi semua orang hanya berdiri di depan artefak itu sambil ragu-ragu, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah pertama. Petani tua itu terkekeh, orang-orang ini tidak bodoh. Artefak ajaib ini terhubung dengan formasi. Begitu mulai dikendalikan, kultivasi, esensi, darah, dan jiwa mereka akan diserap oleh tanah yang berlumuran darah ini dan diubah menjadi nutrisi. Saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Apa maksudmu mereka tidak bodoh? Sejak mereka memasuki tanah sialan ini, seharusnya mereka tahu mereka tidak bisa pergi hidup-hidup. Mereka bahkan tidak punya kesadaran seperti itu. Mereka pantas diberi pelajaran. Si penebang kayu mengerucutkan bibirnya. Ikan yang keluar dari air pun akan berjuang mati-matian, meskipun sia-sia, ia tetap perlu berjuang, kata petani tua itu sambil tertawa, menghentikan si penebang kayu yang hendak menggunakan kapak di belakangnya. Bersabarlah dan tunggu, terutama pada ikan yang sedang kesulitan. Semakin segar dan lezat. Mendengar hal itu, si penebang kayu yang sudah mencengkeram kapaknya di pinggangnya, akhirnya duduk lagi, meskipun dia masih bergumam dalam hati. Mewah dan penuh dengan hal-hal remeh. Petani tua itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun.
Sementara ketiga ahli ini menunggu, para anggota lembah Jueling, berdiri di depan artefak sihir mereka masing-masing, sudah berkeringat deras dan dipenuhi percaya diri. Sekte itu mengizinkan kami masuk, apakah mereka benar-benar akan mengorbankan kami untuk menyuburkan ramuan spiritual? Meskipun kita tidak terlalu kuat, kita selalu setia pada sekte ini. Seharusnya tidak perlu. Lagi pula, bukankah kita baru saja mengirim sekelompok orang ke sini beberapa hari yang lalu? Kita seharusnya tidak membutuhkan ini, kan? Mungkin Anda bisa mencoba artefak ajaib ini. Mengapa kamu tidak mencobanya terlebih dulu? Kelompok itu mulai melempar tanggung jawab, tidak ada seorang pun yang berani menjadi orang pertama yang mengoperasikan artefak ajaib tersebut, karena semua orang menyadari situasi medan darah ini. Tempat ini sudah ada selama 100 tahun, dan setiap tahun, setiap bulan, sejumlah persembahan harus dikirim. Banyak orang yang hadir bahkan secara pribadi memilih persembahan dan memaksa mereka masuk ke tempat ini. Sekarang, mereka yang memasuki tempat ini menjadi diri mereka sendiri. Meskipun sekte tersebut mengatakan sebelum mereka datang bahwa mereka hanya di sini untuk membalik tanah dan tidak akan pernah dijadikan korban, tidak seorang pun dapat menjamin kebenarannya. Tetapi, penantian seperti itu sungguh menyiksa. Dengan desakan petani tua, seseorang akhirnya kehilangan kesabaran dan mengambil langkah pertama. Aku tidak percaya sekte itu akan menyakiti kita. Sambil berbicara, lelaki itu menggenggam artefak magis di depannya dengan kedua tangan, menelan ludah, lalu menyalurkan energi spiritualnya ke dalam artefak tersebut. Benar saja, itu dia. Saat energi spiritual dicurahkan ke dalamnya, artefak magis itu bersinar cemerlang dan mulai membalik serta menggemburkan tanah. Kecepatannya memang tidak terlalu cepat, tetapi tetap stabil. Pria itu melihat alat itu bergerak dan segera melepaskannya. Begitu dia berhasil melepaskan tangannya dari alat ritual, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Haha, tidak apa-apa, itu artefak sihir biasa. Sudah kubilang, kita adalah pilar utama sekte ini. Apapun yang terjadi, sekte ini tidak akan pernah menyakiti kita, hahaha. Semua orang menghela napas lega. Ternyata itu alarm palsu. Sudah kuduga, aku baru saja berjasa kepada sekte ini 2 hari yang lalu. Kalaupun mereka benar-benar harus melakukan pengorbanan manusia, seharusnya mereka tidak mengizinkanku datang. Hahaha, aku hanya bersikap picik dan menilai orang lain berdasarkan standarku sendiri. Cepat semuanya, ayo kita mulai secepatnya. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita bisa keluar dari sini. Tanah merah ini benar-benar menyeramkan. Saat mereka sedang berbicara, banyak orang mulai memegang alat-alat gaib mereka dan menggemburkan tanah di ladang, namun beberapa orang masih berdiri di pinggir. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Tetapi, di antara kerumunan, ada satu orang yang menonjol. Ia tidak peduli dengan artefak magis atau bahkan melirik buah spiritual. Ia malah berjongkok dan fokus mengamati tanah merah darah di bawah kakinya. Orang ini, tentu saja, Gusiu. Ia sudah menyadari keanehan tempat ini, tetapi masih ada satu hal yang perlu ia selidiki. Setelah mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, sebuah ekspresi kesadaran akhirnya muncul di matanya. Sesungguhnya, tanah-tanah ini melahap segalanya, menyerap segalanya, dan mengubah apapun yang diserapnya menjadi kekuatan hidup murni. Mereka sungguh tanah ciptaan yang agung. Hal yang paling berharga di ladang merah darah ini bukanlah tanaman dan herba panjang umur yang paling menarik perhatian ini. Inilah tanah ciptaan yang penuh berkah. Sebelumnya dia telah memahami bahwa formasi di sini dapat menyerap saripati, energi spiritual, dan bahkan jiwa manusia, lalu menyalurkannya kembali ke dalam pengobatan spiritual. Hanya, bagaimana cara memberi kembali adalah sebuah pertanyaan. Ramuan umur panjang tidak menggunakan semua unsur sebagai nutrisi. Ramuan ini membutuhkan saripati kehidupan untuk tumbuh, dan tentu saja tidak semudah membunuh sekelompok orang dan menggunakannya sebagai pupuk untuk tumbuh secara langsung. Itu perlu dikonversi. Sekarang, Gusiu akhirnya melihat misteri tempat ini. Titik yang paling krusial. Inilah tanah ciptaan yang terberkati, tanah abadi yang legendaris dan tercatat. Konon, di alam abadi, terdapat sejenis tanah yang disebut tanah abadi penciptaan, yang terlarang bagi manusia. Tumbuhan atau herba spiritual apapun dapat tumbuh di atasnya, dan selama nutrisinya mencukupi, laju pertumbuhannya dapat dipercepat. Yang paling penting, barang ini dapat digunakan untuk menanam tanaman obat. Seperti yang kita semua tahu, herba abadi tidak bisa tumbuh di alam ini. Sama seperti tunas awan bumi setengah potong yang digunakan Gusiu sebelumnya, meskipun dapat mempertahankan vitalitasnya jika disimpan dengan benar, ia tidak akan tumbuh sama sekali apapun yang terjadi. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya tanah ajaib yang diciptakan oleh alam.
Faktanya, telah terjadi beberapa kejadian dalam sejarah tentang kemunculan tanah suci di dunia, dan setiap kali kejadian tersebut menyebabkan pergolakan yang mengguncang bumi, bahkan menggetarkan hati beberapa tempat suci kuno. Aku tidak menduganya, Su Wanxing bahkan bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Dan, menurut legenda, tanah penciptaan abadi seharusnya seputih batu giok, tanpa cacat dan tak ternoda, tetapi tanah penciptaan abadi ini ternoda darah, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Su Wanxing telah mengubahnya. Itu taktik yang sangat cerdik. Ah, tidak, aku tidak bisa menghentikan aliran energi spiritual. Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking, yang langsung menarik perhatian semua orang. Dan bersamaan dengan teriakan ketakutan ini, yang lain berteriak ketakutan meminta bantuan. Aku tidak bisa lagi melepaskan artefak ajaib itu. Tidak, itu akan merenggut segalanya dariku, hakikatku, bahkan hidupku. Akulah pahlawan lembah Jueling, yang telah mengirim 10.000 orang ke tempat ini. Kau tak bisa membunuhku. Aku telah berjasa bagi sekte ini, kau tak bisa membunuhku. Tolong. Petik 2. Dalam sekejap mata, penduduk lembah Jueling yang baru saja merasa lega dan mulai menggemburkan tanah, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan mulai memohon dengan ketakutan di wajah mereka. Ada yang salah dengan alat ritual ini. Mereka baru saja mencoba, dan meskipun mereka dapat menghentikan aliran energi spiritual kapan saja, artefak itu menahan mereka dengan kuat setelah mereka rileks. Buatlah mereka tidak mungkin lepas atau lepas. Seolah-olah mereka sendiri telah menjadi pohon, berakar di tanah merah darah, tidak dapat bergerak atau lepas, tetapi alih-alih menyerap nutrisi dari tanah, mereka malah digunakan sebagai pupuk, dan mereka bahkan tidak dapat menahan proses pengambilan nutrisi ini. Mengorbankan segalanya. Ini adalah pengorbanan manusia. Melihat pemandangan ini, beberapa murid lembah Jueling yang sudah curiga dan tidak bertindak gegabah tiba-tiba merasakan kaki mereka kram, dan mereka semua ketakutan. Lari, mereka akan membunuh kita. Itu karena kita tahu terlalu banyak sehingga sekte perlu membungkam kita. Sejak kami memasuki tempat ini, mereka tidak pernah bermaksud agar kami bertahan hidup. Mereka menyadari apa yang terjadi dan segera mencoba melarikan diri. Dan saat itu, sebuah kapak raksasa berputar dan menghantam orang pertama yang melarikan diri. Sang kultivator terampil dan bereaksi cepat, langsung berusaha membela diri. Hanya tertawa. Perlawanannya tidak berpengaruh apapun, lelaki itu tetap pada postur aslinya, tetapi seluruh tubuhnya telah lenyap tanpa jejak. Itu patah menjadi dua, seolah-olah seseorang telah menggunakannya sebagai kayu bakar, memotongnya secara vertikal menjadi potongan-potongan kecil. Yang lebih mengerikan lagi, setelah dibelah dua oleh kapak, pria itu tidak langsung mati. Sebaliknya, ia menatap sekelilingnya dengan mata terbelalak ketakutan. Di bagian tubuhnya yang terbelah di tengah, tampak ada selaput tipis, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Tetapi, ini bukanlah keberuntungan, sebaliknya ini adalah kemalangan. Sebab tepat saat ia terbelah, api menyembur keluar dari tubuhnya, perlahan-lahan menghanguskan dagingnya, menyebar dari kakinya ke lututnya, lalu ke pinggangnya, dada, dan akhirnya kepalanya. Rasa sakit yang tak terkira ini, terlihat dari ketakutan yang tak terkira di mata orang itu. Ia ingin berjuang melawan rasa sakit, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terbakar perlahan dalam diam. Kayu bakar ini dapat menyala selama 3 hari 3 malam. Apakah Anda ingin mencobanya? Terdengar suara, dan semua orang menoleh untuk melihat si penebang kayu memegang kapak di tangannya, dengan seringai kejam di wajahnya. Menghadapi tatapan itu, wajah semua orang langsung pucat, dan betis mereka mulai kram. Si penebang kayu berkata lagi, kalau kau patuh jadi pupuk untuk bungamu, kau akan lebih mudah mati. Kalau kau mau jadi kayu bakar, aku tak akan menolak. Siapa di antara kalian yang ingin ikut? Kalimat ini membuat semua orang merinding. Sungguh. Dia mengakuinya. Setiap orang yang memasuki tempat ini seperti kayu bakar. Itu semua pupuk. Mereka akan mati di sini. Bab 197 Intersepsi Awan 3. Siapakah kamu sebenarnya? Pada saat itu, segalanya menjadi jelas. Semua kekhawatiran dan kegelisahan sebelumnya akhirnya berubah menjadi ketakutan pada saat ini, saat mereka menyaksikan rekan-rekan mereka terbakar sedikit demi sedikit. Tidak seorang pun yang berani memberontak. Berdebar. Seseorang adalah orang pertama yang berlutut dan memohon, "Senior, ampuni nyawaku. Senior, ampuni nyawaku." Melihat hal itu, yang lain pun langsung berlutut juga. "Senior, kami adalah murid inti sekte ini, dan kami semua telah memberikan kontribusi bagi sekte ini. Senior, kau tidak bisa membunuh kami. Kami telah bekerja keras dan mengabdikan diri untuk sekte ini. Bahkan persembahan kurban sebelumnya pun saya antarkan sendiri. Saya mohon, Senior, ampuni nyawa saya. Pasti ada kesalahan. Saya murid langsung Tetua Agung.
Sebelum saya masuk, Tetua Agung bilang kita di sini cuma untuk membalik tanah dan menggemburkannya. Beliau tidak akan pernah mengorbankan kita hidup-hidup. Tetua Agung pasti salah. Bahkan sekarang pun masih ada yang menolak mempercayainya. Sekte itu ingin membunuh mereka. Akan tetapi, khayalan seperti itu ditakdirkan gagal, karena tepat pada saat itu semua orang dipenuhi teror. Seseorang di dekatnya berkata, orang-orang bodoh ini, apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa mendapatkan akhir yang baik setelah bergabung dengan lembah Jueling? Haha, memang, mereka terlalu naif. Orang-orang ini sudah tidak muda lagi, bagaimana mungkin mereka senaif kelompok terakhir yang datang? Jawab orang lain. Kalau dipikir-pikir kembali, siapa lagi kalau bukan si petani tua dan si penggembala? Pada saat itulah ketiganya muncul. Hal ini langsung membuat semua orang dilanda ketakutan luar biasa. Anak-anak, jangan menangis, jangan takut, kata petani tua itu dengan lembut, tampaknya memiliki sifat pemarah. Hanya, jangan khawatir, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Para tetua sekte yang memanggilmu ke sini pada akhirnya akan bernasib sama denganmu, atau lebih tepatnya, seluruh lembah Jueling akan bernasib sama sepertimu. Lembah Jueling sudah ditakdirkan sejak awal menjadi korban. Semua orang pasti mati. Kamu tidak akan sendirian dalam perjalananmu. Apakah berpikir seperti itu membuatmu merasa sedikit lebih baik? Kata-kata itu, diucapkan dengan nada yang sangat lembut, keluar pada saat ini. Tetapi hal itu mengejutkan semua orang yang hadir. Saya merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke ujung kepala. Beberapa orang lumpuh karena putus asa, sementara yang lain dipenuhi kebencian yang mendalam. Mengapa kalian melakukan ini kepada kami? Kami telah melakukan begitu banyak kejahatan untuk sekte suci kalian, mengapa kalian meninggalkan kami setelah kami memenuhi tujuan kami? Mengapa kalian membunuh kami? Kami melakukan segalanya sesuai perintahmu, termasuk semua ramuan dan yang lainnya. Lalu, mengapa kau akhirnya membunuh kami? Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan, kalian semua akan menderita nasib yang mengerikan. Raungan itu tiba-tiba berhenti. Cambuk itu tiba-tiba menyambar tanpa peringatan. Orang yang terkena cambuk itu membeku di tempat, lalu, boom, berubah menjadi genangan lumpur, tubuh dan jiwanya hancur total. Berisik sekali. Namun, gembala di sampingnya menyingkirkan cambuknya dan berkata dengan nada tidak puas, sudah kubilang, kalau domba-domba itu terus mengembik, cambuk saja mereka beberapa kali. Mereka berisik sekali. Serangan dahsyat ini sungguh mengerikan. Suasana berubah menjadi hening yang mematikan. Mereka dipenuhi rasa dendam dan ketakutan, tetapi saat itu, tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua berlutut di tanah, seperti kawanan domba yang menunggu untuk disembelih. Tetapi, tepat saat semua orang berlutut di tanah, satu orang berdiri, dengan cara yang sangat tidak pantas. Dia mengambil segenggam tanah putih tanpa cacat dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Orang ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Gu Xiu. Dia berjongkok di tanah dan mempelajarinya untuk waktu yang lama, menggunakan banyak metode, dan akhirnya mengembalikan potongan tanah abadi penciptaan itu ke penampilan aslinya. Tindakannya tampak sangat tiba-tiba pada saat ini. Sang gembala langsung menyipitkan matanya, apa, kau mau jadi orang yang menjulurkan lehermu? Saya punya pertanyaan, kata Gu Xiu. Sang gembala mengerutkan kening, hendak mengangkat cambuknya, namun petani tua itu menghentikannya. Sambil tersenyum ia bertanya kepada Gu Xiu, sahabat kecil, apa yang ingin kau tanyakan? Anak, Gu Xiu menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan bentuk sapaan, dan hanya bertanya. Saya ingin bertanya kepada kalian, kalian semua adalah kultivator yang ulung, kalian harus memahami bahwa apa yang kalian lakukan bertentangan dengan kehendak surga dan akan mendatangkan pembalasan ilahi. Apakah kalian tidak takut? Pembalasan ilahi, si penebang kayu mendengus. Kau memanggil Raja Surgawi ke sini dan membiarkan dia menghukumku. Hanya yang lemah yang percaya pada pembalasan ilahi. Mereka yang benar-benar mampu tidak takut pada pembalasan ilahi. Su Wanxing, apakah kamu tidak takut dengan pembalasan dewa? Tanya Gu Xiu. Beraninya kau memanggil Master Puncak dengan namanya. Gembala itu meraung, mencambuk wajah Gu Xiu dengan cambuk panjangnya yang sangat kuat dan mendominasi. Pukulan cambuk itu baru saja menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Dia sudah bisa meramalkan dalam benaknya bahwa orang ini akan dicambuk habis-habisan hingga menjadi lumpur oleh cambuk ini. Hanya, dengan seruan terkejut, semua orang tertegun sejenak. Karena mereka menemukan bahwa cambuk itu tidak mengubah lelaki itu menjadi daging cincang, sebaliknya, ketika cambuk itu sampai ke lelaki itu, kilatan cahaya tiba-tiba muncul pada liontin giok di pinggangnya. Ia langsung memblokir cambuk itu.
Saat itu, mata semua orang secara naluriah tertuju pada liontin giok berukir, Xiao Yao, artinya riang dan bebas. Petani tua, penebang kayu, dan penggembala semuanya menunjukkan keserakahan di mata mereka. Harta karun yang bahkan dapat menahan satu pukulan dari seorang kultivator inti emas pada tahap kesempurnaan agung. Namun, Gu Xiu seolah tak melihat tatapan mata serakah itu. Ia hanya berjalan mendekati kultivator yang telah berubah menjadi genangan lumpur dan mengambil pedang panjang yang baru saja dijatuhkan pria itu. Pegang di tangan Anda dan sentakkan sedikit. Suara pedang itu terdengar jelas. Enak didengar. Segera setelah itu, Gu Xiu menatap gembala itu dan berkata, sepertinya guru puncakmu tidak memberitahumu bahwa kau tidak boleh menyela ketika para tetua sedang berbicara. Kau cari mati, geram sang penggembala sambil mengangkat cambuknya sekali lagi. Tapi saat itu, Gu Xiu berkata dengan lembut, dia harus dihukum. Saat berikutnya, pedang panjang yang diambil Gu Xiu dengan santai tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Ia melesat ke arah sang penggembala. Ini hanyalah teknik pengendalian pedang biasa, yang tentu saja pernah dilihat oleh sang gembala, sebagai seorang kultivator inti emas pada tahap kesempurnaan agung, sebelumnya. Bisa, itu terlalu cepat. Hampir pada saat dia menyadari serangan pedang panjang yang tampaknya biasa telah tiba di dekatnya. Memanggil. Saat pedang itu melintas, sang gembala menatap kosong ke lengannya. Saat berikutnya, dia berteriak kesakitan. Tangan kanannya yang memegang cambuk panjang terputus di bahunya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang, dan murid-murid lembah Jueling menatapnya dengan tatapan kosong. Sebuah pedang memutuskan lengan. Bahkan, inti emas tidak dapat dihentikan sedikit pun. Apakah ini kakak senior Chen? Gu Xiu sendiri tetap tenang dan menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Su Wanxing, apakah kamu tidak takut dengan pembalasan dewa? Namun, pertanyaan ini tetap tidak terjawab, karena gembala berlengan satu itu sekarang benar-benar marah dan menyerang Gu Xiu dengan satu langkah. Brengsek, beraninya kau menyakitiku, aku akan membunuhmu. Gu Xiu mengerutkan kening dan menghunus jari pedangnya lagi. Pedang terbang itu menebas sang gembala lagi, namun kali ini sang gembala lebih berhati-hati dan menghindari pedang itu dalam sekejap. Hanya, sambil berteriak, sang gembala jatuh ke tanah, lengannya yang lain putus. Saat ini, sang gembala menatap Gu Xiu dengan mata penuh ketakutan. Jelas, aku jelas-jelas mengelak, aku jelas-jelas sudah siap dan mengelak dari serangan pedang itu. Mengapa hal ini masih terjadi? Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Sang gembala tiba-tiba berbalik dan membentak temannya, apa yang kalian semua berdiri di sana? Orang ini sangat aneh, keluarlah dari sini. Kali ini, kata-katanya terhenti tiba-tiba lagi. Karena, sebuah kapak raksasa tiba dalam sekejap, namun alih-alih membelah lawan yang menakutkan itu, kapak itu, mencapainya dalam sekejap mata dan membelahnya dengan kuat. Sang gembala ketakutan dan buru-buru menghindar, tetapi secepat apapun dia tetap terlambat selangkah. Tertawa, dengan bunyi retakan yang keras, kaki kanan penggembala itu putus. Wajahnya penuh dengan kengerian, kamu gila. Gila, namun si penebang kayu mencibir, kalian semua seharusnya menerima perintah, sama sepertiku, untuk membunuh rekan-rekan kalian setelah tanah darah dimurnikan dan buah ramuan spiritual terbentuk, kan? Mendengar hal itu, jantung sang gembala berdebar kencang. Itulah yang dikatakan si penebang kayu. Itu benar. Terlebih lagi, hal ini dikatakan oleh Master Puncak Su Wanxing sendiri. Masalah lembah Jueling adalah peristiwa besar bagi King Xuan dan tidak bisa diungkapkan. Terlalu banyak orang yang bergosip, jadi hanya satu dari mereka bertiga yang bisa selamat. Siapapun yang bertahan hidup akan menerima semua penghargaan dan ganjaran sekte dari dua orang lainnya. Pada saat itu, bahkan dapat menembus tahap jiwa baru lahir dan langsung mencapai tahap transformasi ilahi. Kita bertiga punya kekuatan yang hampir sama. Kalau kita saling bertarung, akan berisiko bagi kita bertiga. Mari kita berdua bekerja sama untuk menghadapi gembala busuk ini dulu, baru kita bisa bertarung secara adil. Namun kemudian si penebang kayu memandang si petani tua dan bertanya, bagaimana? Sang gembala menatap petani tua itu dengan panik, lalu melihat petani tua itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. Sangat bagus. Mendengar hal itu, sang gembala menjadi pucat pasi dan dengan panik mengalirkan energi spiritualnya untuk berupaya menyembuhkan luka-lukanya. Bisa, ia kini kehilangan kedua lengan dan satu kakinya, sehingga hanya tersisa kaki kirinya. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung dan telah menjadi kambing hitam untuk disembelih. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah ketika petani tua itu mengalihkan pandangannya ke Gu Xiu, namun, orang ini tetap harus ditangani terlebih dahulu.
Seorang kultivator tahap pendirian fondasi tingkat akhir pun bisa dibunuh hanya dengan serangan kejutan dan senjata sihir. Si penebang kayu mencibir, sambil melemparkan kapak raksasanya ke arah Gu Xiu. Tingkat kultivasi pendekar pedang itu disembunyikan, sehingga mustahil untuk mengetahui kekuatannya, tetapi seseorang masih bisa memperoleh sedikit wawasan tentang kemampuannya begitu ia mulai bertarung. Ini baru tahap pembangunan pondasi. Namun, mengingat betapa dahsyatnya dua tebasan pedang Gu Xiu barusan, ia tak meremehkan lawannya. Di balik tebasan kapak yang membelah gunung dan sungai itu, tersimpan pula api yang menyesakan. Seorang kultivator kecil di tingkat Foundation Establishment yang mengandalkan serangan kejutan dan kekuatan harta karun magis. Mereka dapat membunuh siapa saja yang mereka inginkan. Ada banyak kultivator pedang di dunia ini, dan teknik pengendalian pedang mereka memang kuat. Bukannya mustahil untuk membunuh musuh tingkat tinggi secara tiba-tiba. Namun, kultivator pedang memiliki satu masalah besar. Lemah secara fisik, takut mendekat. Saat berhadapan dengan pendekar pedang, selama Anda terlibat dalam pertarungan jarak dekat dan menyerang tubuh fisiknya dengan kuat, Anda dapat dengan mudah menembus teknik pedangnya. Dia percaya diri. Hanya, si penebang kayu memang cerdas, namun sayang, orang yang dihadapinya bukanlah seorang kultivator pendirian fondasi tahap akhir biasa. Gu Xiu bahkan tidak melirik kapak raksasa yang diarahkan padanya, sebaliknya, dia membuat gerakan jari pedang di tangannya sekali lagi. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan pertahanan mereka. Apakah dia sudah gila? Apakah ini pertukaran hidup dengan hidup? Si penebang kayu ketakutan. Setelah ragu sejenak, ia menggertakkan gigi dan buru-buru memanggil kapak raksasanya untuk melindungi diri. Dia adalah seorang kultivator inti emas, dan dia menukar hidupnya dengan kehidupan seorang kultivator pendirian fondasi. Tidak layak. Hanya, saat kapak raksasa itu berputar, si penebang kayu, yang penuh percaya diri, tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Karena, pedangnya sudah ada di sini. Pedang panjang itu jelas hanyalah senjata sihir tingkat kuning biasa, tetapi saat ini tampak seperti senjata dewa. Yang lebih mengerikan lagi adalah saat pedang itu bersentuhan dengan kapak raksasanya, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menembus tubuhnya. Pedang tajam itu langsung menembus kapak itu. Si penebang kayu ketakutan dan buru-buru mencoba mundur. Kita bisa mundur sekarang. Sudah terlambat. Saat pedang tajam itu menembus kapak raksasa, kecepatannya yang sudah luar biasa cepat meningkat untuk kedua kalinya, mencapai dadanya dalam sekejap mata. Dalam kepanikannya, si penebang kayu segera mengaktifkan senjata ajaib pelindungnya. Itu adalah papan kayu yang tampak biasa saja, tetapi kekuatan yang terpancar darinya sangat kuat, dan bahkan musuh dengan level yang sama dapat dengan mudah menahannya. Hanya, saat senjata sihir pelindung yang sangat kuat ini dikeluarkan, pedang panjang yang menusuk langsung ke arahnya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya untuk ketiga kalinya. Tertawa, meridian jantung si penebang kayu tertusuk di tempat. Kekuatan dahsyat itu membuatnya terlempar mundur, menghantam ladang merah darah, matanya dipenuhi kepanikan dan secercah harapan. Ia terkejut karena tidak menyangka orang ini mampu mengubah pedangnya 3 kali dalam satu serangan. Yang diharapkan adalah saat dia mencabut kapak raksasanya, bola api masih terbang ke arah pria itu. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk melukai dirinya sendiri, dan meskipun dia terluka parah, pria itu tidak punya kekuatan lagi untuk membela diri. Memperdagangkan cedera seumur hidup. Saya menang. Namun, saat pikiran ini muncul, Liontin Giok yang menghalangi cambukan kasual sang gembala tiba-tiba bersinar lagi, bertindak sebagai penghalang di depan pria itu. Dan bola api mematikan itu menabrak bola api di penghalang. Bahkan tak ada sedikit pun percikan yang tersisa. Matikan segera. Ini, bagaimana itu mungkin? Si penebang kayu tak percaya. Itu bukan bola api biasa, itu jurus mematikannya, jurus yang bahkan musuh setingkat pun tak mampu menahannya. Bagaimana mungkin ia membayangkan bola api itu lenyap begitu saja? Namun, sementara si penebang kayu masih menatap dengan tak percaya, petani tua di sampingnya, yang sedari tadi menyaksikan pedang itu menyerang, tengah memperhatikannya. Tiba-tiba tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Cara mereka memandang Gu Xiu seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Baru saja, serangan pedang tadi, ini adalah teknik pemotongan awan rangkap 3. Kau, bagaimana kau bisa tahu triple cloud severing? Siapa kamu? Sementara itu, di pegunungan tidak jauh dari lembah Jueling, sebuah kapal perang berbendera Wan Baolou dengan cepat mendekati lembah Jueling. Di kapal perang, poster, Wan Xiaobei, dengan anggun dan percaya diri membungkuk kepada sekelompok ahli yang mengenakan pakaian berbagai sekte di atas kapal perang. Terima kasih atas kesediaan Anda semua untuk mengawal Wan Baolou dalam perjalanannya menuju lembah Jueling untuk menghadiri upacara tersebut.
Wan Baolou, tak terlupakan. Bab 198 Perjudian berisiko tinggi Wan Xiaobei, dia tidak berniat membebaskan siapapun dari tanggung jawab. Pada saat ini, ada beberapa orang di kapal perang Wan Baolou. Selain mayoritas ahli Wan Baolou, sebagian kecil dari mereka adalah ahli dari berbagai klan dan kekuatan yang terkenal di seluruh Tianqi dan bahkan wilayah Belantara Timur. Saat Wan Xiaobei selesai berbicara, para kultivator dari berbagai sekte tentu saja tidak berani bersikap lancang dan membalas salam satu demi satu. Tuan Wan sudah sangat baik hati memberi kami kesempatan mendapatkan batu roh. Jika kami harus berterima kasih kepada seseorang, seharusnya kami yang berterima kasih kepada Tuan Wan. Tenang saja, Tuan Wan, kami akan berusaha sekuat tenaga membantu Wan Baolou dalam perjalanan ke lembah Jueling ini. Tuan Wan, Anda terlalu sopan. Ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama. Ini hanya masalah perlindungan dan dukungan. Anda hanya perlu memberitahu saya. Tidak perlu terlalu sopan. Mereka semua dipekerjakan oleh Wan Baolou dengan biaya besar. Alasannya sederhana. Pemilik Wan Baolou akan pergi ke lembah Jueling untuk menghadiri sebuah upacara. Untuk menghindari bahaya, ia meminta bantuan para ahli dari berbagai klan untuk menjaga ketertiban. Hal semacam ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Selain itu, Wan Xiaobei sangat murah hati. Para ahli dari berbagai sekte tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, dan mereka tidak menganggap misi itu terlalu sulit. Lagi pula, lembah Jueling yang kurang dikenal sudah lebih dari cukup bagi para ahli Wan Baolou sendiri, dan bahkan Wan Xiaobei sendiri telah maju ke tahap inti emas. Dan mereka bahkan membawanya. Ini hampir sama seperti memberi mereka batu roh. Melihat para ahli dari berbagai sekte dalam keadaan seperti itu, Wan Xiaobei diam-diam menghela napas lega, dan ketegangan yang dirasakannya sejak berangkat pun agak mereda. Dia membuat keributan besar. Tujuannya tentu saja untuk Gu Xiu. Bahkan sekarang, dia masih tidak yakin apakah berita yang datang dari lembah Jueling benar-benar ada hubungannya dengan Gu Xiu. Tapi dia tahu, jika pesan itu memang dimaksudkan untuk menyerang Gu Xiu. Jadi apa yang ada di balik ini? Bahkan mungkin ada tanah suci Azure mendalam. Hal-hal seperti membuang keledai setelah ia tidak berguna lagi, atau menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Hal ini tidaklah jarang terjadi. Secara logika, bahkan jika King Xuan benar-benar bersalah pada Gu Xiu, dia tidak akan bertindak ekstrim seperti itu. Tetapi, dia tidak ingin berjudi. Ini hanya masalah menghabiskan lebih banyak batu roh dan mempekerjakan lebih banyak orang. Jika tebakanku salah, maka semua orang akan senang, dan itu hal yang baik. Tetapi bagaimana jika tebakan saya benar? Kali ini, orang-orang dari berbagai sekte yang dibawanya pasti akan dapat membantu Gu Xiu. Tentu saja, Wan Xiaobei tidak cukup naif untuk berharap bahwa para ahli dari berbagai sekte ini akan memiliki nyali untuk melawan tanah suci King Xuan dan menjadi musuh King Xuan. Hanya ada satu hal yang diinginkannya. Demi reputasi mereka, tanah suci King Xuan tidak berani benar-benar memutuskan hubungan dan langsung menyerang Gu Xiu di depan banyak orang. Rencana ini sangat berisiko. Bagi serikat bisnis seperti Wan Baolou, rencana ini bahkan bisa dianggap merugikan, dan sedikit kesalahan bisa membawa masalah bagi mereka. Tetapi, by Pub Future, Wan Xiaobei masih berani mengambil risiko. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu keributan baru-baru ini tentang pedang abadi Azure mendalam yang meninggalkan sektenya? Itu palsu. Aku sudah bertanya kepada guruku tentang ini. Guruku berkata bahwa siapapun di King Xuan boleh meninggalkan sekte, tetapi Gu Xiu satu-satunya yang tidak. Dia sangat setia kepada King Xuan. 500 tahun yang lalu, dia menolak tawaran dari tanah suci kuno demi King Xuan. Bagaimana mungkin orang seperti itu meninggalkan King Xuan? Namun, ku dengar bahwa Azure Deep Sword Immortal kehilangan seluruh kultivasinya, iri pada adiknya, dan meninggalkan sekte karena dendam. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Rupanya, semua orang di King Xuan tahu tentang itu, tapi mereka belum pernah menyebarkannya. Baru-baru ini ada yang mulai menyebarkannya. Sementara Wan Xiaobei tengah asyik memikirkan rencananya dan mendesak kapal perang untuk melaju kencang, murid-murid lain dari berbagai sekte di kapal perang itu sudah bosan dan membicarakan tentang Gu Xiu yang meninggalkan sektenya. Berita ini telah menyebar luas baru-baru ini. Namun, pendapat tentang berita ini sangat beragam. Ada yang menganggapnya palsu, sementara yang lain skeptis, dan untuk sementara waktu, tak seorang pun bisa meyakinkan orang lain. Sama seperti sekarang, omong kosong, teriak seorang pria di kerumunan. Kau bisa bilang kalau Azure mendalam pedang abadi telah kehilangan semua kultivasinya, atau bahkan dia meninggalkan sekte dan pergi, tapi bilang dia melakukannya karena iri pada adiknya itu omong kosong belaka. Hu Ersi, ini bukan karanganku. Aku sendiri yang tahu dari seorang murid King Xuan, jawab orang yang dimarahi itu dengan nada menantang.
Murid King Xuan itu berbohong. Hu Erzi menjawab tanpa ragu, Yang Mulia Gu Abadi adalah orang yang menciptakan teknik pemotongan awan 3. Orang seperti itu tidak mungkin berpikiran sempit. Pemotongan 3 awan. Mendengar 4 kata ini, sebagian orang merasa bingung, sementara mata yang lain berbinar dan mereka bertanya, apakah Anda berbicara tentang teknik pedang tak terkalahkan yang dipahami oleh Azure Deep Sword Immortal, yang memungkinkannya bertarung melampaui levelnya? Tentu saja, Hu Erzi mengangguk. Satu serangan pedang berubah menjadi 3 lapisan, setiap serangan mampu membelah awan. Ini adalah jurus pedang tak terkalahkan yang setara dengan 2 pedang abadi Azure mendalam, naga terbang dan naga berenang cepat. Dibandingkan dengan pedang naga yang sulit dipahami, pedang ini lebih sederhana, bahkan murni teknik pengendalian pedang, tetapi dapat menyebabkan pedang terbang mengalami 3 transformasi selama proses pengendalian pedang. Dengan setiap transformasi, kekuatannya berlipat ganda. Ketika ketiga transformasi digunakan, bahkan mungkin untuk membunuh musuh dengan peringkat lebih tinggi. Ini disebut transformasi pembunuh awan 3. Ini Hu Erzi. Mereka berasal dari sekte yang disebut Changle Zong. Sekte ini tidak terlalu kuat, tetapi lebih dari 500 tahun yang lalu, pemimpin sekte saat ini menerima bantuan dari Azure Deep Sword Immortal, yang bahkan meninggalkan jurus pedang pemotong awan 3. Sejak saat itu, sekte Changle sangat menghormati Dewa Pedang Azure mendalam. Jadi, ketika mereka mendengar seseorang memfitnah dermawan mereka, mereka secara alami langsung membantahnya. Apa hubungan kekuatan teknik pedang dengan manusia? Tepatnya, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, apa hubungannya kekuatan mereka dengan karakter pribadi mereka? Beberapa orang tidak setuju. Sekelompok orang idiot, umpat Hu Erzi. Kalau cuma mantra dan jurus pedang biasa, sih, nggak masalah. Tapi, tahukah kamu kalau Triple Cloud Interception butuh semangat juang yang nggak terkalahkan untuk bisa menggunakannya? Jika seseorang penakut dan tidak memiliki hati dao yang teguh, dia tidak akan bisa menggunakan pedang ini sama sekali, apalagi orang yang menciptakan gerakan ini. Keberadaan seperti itu memang mungkin menghadapi perubahan yang tidak terduga, tetapi itu sama sekali tidak mungkin dan tidak layak untuk diperhatikan. Jangan iri dengan bakat orang lain. Sementara itu, di dalam medan darah lembah Jueling, petani tua itu memuntahkan seteguk darah, menatap Gu Xiu dengan ekspresi ngeri. Kau hanyalah murid biasa lembah Jueling. Mustahil kau bisa menggunakan teknik pemotongan awan 3, apalagi menghunus pedang ini dengan begitu lancar. Kau menggunakan penyamaran, kau bukan murid lembah Jueling itu. Siapakah sebenarnya Anda? Ladang berwarna merah darah kini telah terbalik. Sebagian besar murid yang memasuki lembah Jueling telah terkuras kekuatan hidupnya, dan beberapa telah pingsan. Sang gembala tidak lagi menjabat. Dia hanya memiliki 1 kaki tersisa dan telah lama mengalami koma. Adapun si penebang kayu, ia akhirnya tak mampu menahan pedang yang telah memotong meridian jantungnya dan menjadi mayat. Petani tua itu baru saja melangkah maju untuk menguji gerakan Gu Xiu. Hasil akhirnya adalah ia hampir terpotong 2 di bagian pinggang. Meskipun ia berhasil lolos dari tusukan di pinggang pada saat yang genting, ia tetap menderita luka parah, isi perutnya berhamburan keluar, suatu pemandangan yang menyayat hati. Meskipun demikian, pandangannya tetap tertuju pada Gu Xiu, berharap mendapatkan jawaban. Atau lebih tepatnya, dia sebenarnya punya gambaran samar tentang siapa orang ini, tapi dia tidak mau dan tidak berani mengakuinya. Mengapa Su Wanxing tidak takut akan pembalasan dewa? Gu Xiu tidak menjawabnya, tetapi menanyakan pertanyaan yang sama yang telah dia tanyakan sebelumnya. Itu benar-benar kamu. Kamu adalah paman bela diri Gu. Kamu belum kehilangan semua kultivasimu dan umurmu hampir berakhir, kan? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lebih kuat secepat itu, dan bagaimana kau masih bisa menggunakan Triple Cloud Slicing? Petani tua itu akhirnya berseru kaget. Dia telah tinggal di sini selama 100 tahun, tetapi dia tidak sepenuhnya tidak tahu menahu tentang urusan sekte tersebut. Dia tahu, paman senior ini telah kembali dan mengetahui bahwa pihak lain telah kehilangan semua kultivasinya, dan bahkan baru saja mengetahuinya. Pihak lainnya telah meninggalkan King Xuan. Hanya, pemandangan di hadapannya agak berbeda dari apa yang diketahuinya. Dia tidak hanya muncul kembali, tetapi juga menjadi sangat kuat. Lebih penting lagi, dia bahkan bisa menggunakan teknik intersepsi 3 awan. Tiba-tiba, mata petani tua itu terbelalak, kau bahkan bisa menggunakan teknik pemotongan awan 3 kali lipat. Jika kau iri dengan kekuatan paman muda dan berencana untuk melukai seseorang di sekte, kau tidak akan pernah bisa menggunakan pedang ini. Aku telah ditipu oleh Master Puncak. Melihat ekspresinya, Gu Xiu mengerutkan kening. Dia membentuk mantra pedang di tangannya, tidak berniat mengoceh lebih jauh lagi. Paman Guru Gu, kau tak bisa membunuhku.
Petani tua itu jelas merasakan niat membunuh Gu Xiu dan langsung angkat bicara, "Aku datang ke sini demi dirimu, Paman Guru." "Untukku." Gu Xiu menyipitkan matanya, senyum simpul tersungging di bibirnya. "Apa yang aku katakan itu benar." Petani tua itu buru-buru berkata, "Sebagai murid King Xuan, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti sekte iblis. 100 tahun yang lalu, Master Puncak Su berkata kepadaku bahwa kau mungkin akan segera kembali, tetapi dengan luka parah dan umur yang lebih pendek. Jadi, beliau mengirim kami bertiga ke sini untuk mendirikan lapangan merah darah ini." "Oh, begitukah?" tanya Gu Xiu sambil mengangkat sebelah alisnya. "Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, Paman Tuan, tapi semua yang kukatakan itu benar," kata petani tua itu lagi. "Setidaknya ketika saya pertama kali tiba di sini, saya memang memiliki pemikiran seperti itu. Tapi setelah itu, Master Puncak Su mengatakan banyak hal buruk tentangmu, Paman Gu, dan bahkan mengatakan bahwa temperamenmu telah berubah drastis dan kau cemburu pada paman muda. Sekarang tampaknya kami para murid telah ditipu oleh Su Wanxing. Arts by Pub Future. Paman Master, kumohon jangan bunuh aku. Aku akan melayanimu dengan setia." Petani tua itu adalah pria yang sangat menghargai hidupnya. Sambil berbicara, ia bahkan memaksakan diri untuk berlutut di hadapan Gu Xiu, wajahnya penuh permohonan. Dia berharap Gu Xiu akan mengampuni nyawanya. Tetapi, ketika lelaki tua itu melihat bahwa Gu Xiu hanya mengerutkan kening, dan niat membunuh di matanya belum hilang, dia hanya bisa berkata lagi, "Murid ini sungguh tidak tahu mengapa Guru Puncak tidak takut akan hukuman ilahi. Murid ini hanya tahu bahwa Guru Puncak pernah bertemu takdir surgawi, dan tanah surgawi ini diperoleh dari takdir tersebut. Lagi pula, saat itu, Master Puncak sepertinya mengetahui beberapa rahasia tentang area terlarang. Beliau meramalkan bahwa Paman Master akan kehilangan kultivasinya dan kembali. Beliau juga mengatakan bahwa di masa depan, King Xuan kita akan memiliki paman junior baru untuk menggantikan Paman Master." Setelah itu, semua ramalan Master Puncak terpenuhi. Petani tua itu menceritakan semuanya secara rinci. Mendengar kata-katanya, Gu Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Su Wanxing, apa yang kamu ketahui?" Namun saat ia tengah asyik berpikir, kilatan jahat tiba-tiba terpancar di mata petani tua itu, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan garu dan menebas ke arah Gu Xiu. Hanya, ketika petani tua itu tiba-tiba meledak, dia melihat Gu Xiu Zeng menatapnya dengan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan reaksi tiba-tiba itu. Penemuan ini membuat hati petani tua itu tenggelam. Apakah dia menebaknya? Sebelum petani tua itu sempat bereaksi, penggaruk di tangannya tiba-tiba tak terkendali, melepaskan daya hisap mengerikan yang mengancam menguras tenaga hidupnya, energi spiritual, dan bahkan umurnya. Itu sama persis dengan artefak ajaib di ladang merah darah itu. Ini jelas merupakan harta karun ajaib yang diberikan Su Wanxing secara pribadi, dan itu adalah sesuatu yang telah ia percayakan dengan hidupnya. Bagaimana mungkin? Namun sebelum ia sempat mengetahuinya, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah meledak dari medan merah darah yang sebelumnya tenang, menutupi langit dan matahari. Inilah formasi peleburan tulang di tempat ini. Setelah diaktifkan, semua makhluk hidup di tempat ini, kecuali ramuan spiritual, harus dicairkan dan diubah menjadi pupuk obat. Hanya, setiap kali formasi besar ini meletus, artefak magisnya membantunya melindunginya. Namun pada saat ini juga. Artefak ajaib ini tidak lagi membantu melindungi dirinya dari formasi besar itu. Sambil menoleh ke samping, dia melihat mayat si penebang kayu dan si penggembala berkaki satu yang pingsan kini berada dalam kondisi yang sama dengan dirinya. Peralatan ritualnya tidak berfungsi. Itu sedang dilebur oleh formasi besar. Pada saat ini, bahkan petani tua yang paling bodoh pun akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Su Wanxing, dia tidak ingin kita semua hidup. Bab 199 Sebilah pedang tajam memotong angin dengan niat jahat, teriakan cepat menggonggong salju seperti orang gila. Pada saat ini, di luar ladang berwarna merah darah. Melihat cahaya merah menyala yang memancar dari dalam, dan kebencian yang amat sangat yang samar-samar terasa, Su Xiuyun akhirnya menghela napas panjang, wajahnya diwarnai kesedihan. "Ketiga kakak laki-lakiku, semoga perjalanan kalian aman. Jangan khawatir, adik perempuan tahu bahwa keinginanmu seumur hidup adalah kembali ke King Xuan. Meskipun adik perempuan tidak bisa membiarkanmu kembali hidup-hidup, adik perempuan sudah mengambil barang-barangmu. Ketika adik perempuan kembali ke King Xuan, dia akan memberikan pemakaman yang megah kepada kalian bertiga, agar arwah kalian dapat kembali ke tanah air." Pada saat ini, wajah Su Xiuyun penuh dengan kesedihan dan matanya penuh dengan belas kasih, seperti gurunya Su Wanxing.
Kalau saja Yi Ziyin tidak menyaksikannya secara langsung, dan menyadari bahwa dialah yang mengatur formasi besar itu, orang mungkin akan benar-benar percaya bahwa dia sangat berduka untuk petani tua, penebang kayu, dan penggembala di dalam. Tetapi, Yi Ziyin hanya melirik mereka dengan dingin, tidak memohon kepada ketiga ahli Kingsuan di dalam, dan hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah mereka bertiga meninggal, tanah berlumuran darah ditinggalkan tanpa pemimpin. Tidak ada yang dibutuhkan untuk memimpin ini. Su Xiuyun menggelengkan kepalanya, sudah cukup banyak orang yang masuk hari ini, dan dengan ketiga saudara senior itu yang telah tinggal di sini selama 100 tahun, pemurnian medan darah sudah lebih dari cukup. Sudah selesai. Setelah proses pemurnian ini selesai, medan darah akan terbentuk sepenuhnya, dan semua buah spiritual akan matang. Itu, melihat ekspresi penuh harap Yi Ziyin, secercah sarkasme terpancar di mata Su Xiuyun, namun dia tetap menjawab, tuanku akan datang untuk mengobati penyakit dan luka ketua Sekte Yi. Hanya bertemu Perisu sekali lagi saja sudah cukup. Masalah lukaku, tidak penting, kata Yi Ziyin lirih. Su Xiuyun tidak memperhatikan kata-katanya dan berkata langsung, pemurnian medan darah akan berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu masuk dan mengganggunya. Setelah pemurnian selesai, formasi besar akan otomatis berhenti. Ketika formasi besar itu berhenti, maka tibalah saatnya panen yang melimpah. Namun, formasi ini berada di titik kritis sekarang, dan tidak boleh hilang. Meskipun mustahil, jika seseorang dapat melawan kekuatan formasi saat ini, mereka bahkan mungkin dapat langsung merebut inti medan darah. Mendengar ini, Yi Ziyin segera berkata, saya akan segera mengatur orang untuk menjaga tempat ini agar tidak ada yang datang dan membuat masalah. Su Xiuyun tersenyum puas, saya lega Master Sekte Yi menangani masalah ini. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Formasi besar di sini mengerikan dan tak terbatas. Berapapun orang yang masuk, pada akhirnya mereka akan dimurnikan dan dikorbankan oleh formasi ini. Kecuali Yang Maha Kuasa bertindak, tak seorang pun bisa mendapatkan buah dao di sini. Yi Ziyin mengangguk tanda dia mengerti. Hal terpenting saat ini adalah menangani sisa-sisa faksi Tantai, kata Su Xiuyun. Ini, apa? Apakah pemimpin Sekte Yi telah melunakkan hatinya? Mereka berdua baru saja mengalami patah hati beberapa hari yang lalu. Kalau mereka terus begini, mereka mungkin langsung mati, kata Yi Ziyin setelah ragu sejenak. Jika kita bisa menyeduhnya hari ini, apa pentingnya jika saya mati? Yi Ziyin mengerutkan kening, tapi kemudian Su Xiuyun terus berbicara. Pemimpin Sekte Yi, jangan lupa bahwa masalah ini sangat penting bagi tuanku. Tanpa lilin batu taiksu yang lengkap, tuanku hanya akan semakin menderita setiap hari. Apa kau akan diam saja dan melihat tuanku menderita? Itulah yang saya maksud. Yi Ziyin menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk, Nona Xiuyun, silakan ikut dengan saya. Mereka pun segera meninggalkan lapangan yang berlumuran darah itu. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka menyadari hal itu saat mereka pergi. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul dalam susunan mengerikan yang menyelimuti ladang berwarna merah darah, seolah-olah seseorang di dalamnya tengah melakukan sesuatu yang penting. Tetapi, fluktuasi seperti itu hilang dalam sekejap, dan semuanya kembali normal. Seolah-olah fluktuasi sebelumnya tidak pernah terjadi. Kalian boleh pergi. Jangan ganggu kami kecuali benar-benar diperlukan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di aula utama Sekte Lembah Jueling. Yi Ziyin membubarkan para murid Lembah Jueling. Kemudian dia membawa Su Xiuyun menuju layar di belakang aula utama. Dulu ada lampu spiritus di sini, tapi sudah padam. Lampu spiritus ini sangat istimewa, tidak mungkin dinyalakan dengan cara apapun. Hanya setelah Yi Ziyin dan Su Xiuyun bekerja sama, mereka akhirnya dapat menyalakannya. Dan pada saat yang sama lampu spiritus dinyalakan. Sebuah lorong rahasia yang diselimuti sekat-sekat tak berujung perlahan muncul di balik layar. Su dan Yi sudah terbiasa dengan hal ini dan memimpin langkah memasuki lorong rahasia itu. Tepat saat dia hendak masuk, Su Xiuyun tiba-tiba menoleh dan melirik boneka-boneka di sebelah lampu roh. Ada apa? Yi Ziyin mengikuti arah pandangan itu dan melihat beberapa boneka yang sengaja ditempatkan di sana untuk menjaga jalan rahasia dan mencegah penyusup. Su Xiuyun menggelengkan kepalanya, entah kenapa, tapi aku merasa boneka itu tadi. Sudahlah, tidak apa-apa, ayo cepat pergi. Yi Ziyin mengangguk. Keduanya segera memasuki jalan rahasia itu. Mereka berdua melangkah hati-hati saat melewati lorong rahasia itu. Seluruh rute dipenuhi berbagai larangan dan jebakan yang mengerikan. Jika orang luar gegabah masuk, mereka akan terbunuh oleh larangan dan jebakan ini, sehingga sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, area khusus muncul di depan. Tempat ini tampak seperti daun raksasa. Terbagi menjadi sangkar-sangkar daun individual oleh beberapa urat daun yang bersilangan dengan ketebalan yang bervariasi.
ruangan di bagian paling depan kosong, hanya jejak berbentuk manusia samar yang terlihat di tanah. Hanya ada 2 ruangan di paling ujung. Anda masih dapat melihat samar-samar sosok manusia. Semua ruangan individual dihubungkan oleh urat-urat daun yang tebal, dan di ujung setiap urat terdapat pembakar dupa kecil dan transparan yang diberi banyak larangan. Dari luar, samar-samar terlihat tetesan zat seperti lilin di dalam pembakar dupa. Itu adalah parafin taiksu. Itu adalah objek suci di dunia, dan terlebih lagi, objek paling berbudi luhur di dunia. Zat ini dimasukkan ke dalam garis keturunan klan Tantai melalui berbagai cara. Untuk mengekstraknya, klan Tantai perlu bereproduksi dan berkembang biak dari generasi ke generasi, lalu memurnikannya. Akhirnya, zat ini dapat diekstraksi darinya. Melihat lilin parafin taiksu, Su Xiuyun mendecak lidahnya dan berkata, untuk menyempurnakan parafin taiksu, dibutuhkan 10 generasi Tantai untuk bereproduksi. Kini, generasi ke-10 inilah yang akan melakukannya, yang berarti penantian guru selama 500 tahun tidak sia-sia. Ngomong-ngomong, klan Tantai juga sia-sia. Tuan memelihara mereka selama 400 tahun tanpa melakukan apapun, tetapi mereka berlambat-lambat dan hanya mewariskannya ke generasi keempat. Benar-benar tercela, jika kami tidak memenjarakan mereka di sini dan memaksa mereka memiliki 6 generasi lagi selama 100 tahun, kami tidak tahu berapa lama lagi kami harus menunggu. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena dedikasi ketua Sekte Yi, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Setelah masalah ini selesai, ketua Sekte Yi, jasamu akan sangat dihargai. Yi Ziyin tetap diam sebagai jawaban. Su Xiuyun tidak terlalu memikirkannya. Ia tiba di ruangan kedua terakhir dan melihat ke dalam. Ia melihat seorang wanita kurus kering, berkulit pucat, dan berwajah kosong. Melihat kedatangan mereka berdua, wanita di balik pintu menjadi sangat gembira. Ia merangkak dan dengan penuh semangat mendekati pintu, menatap mereka penuh harap. Su Xiuyun melemparkan sepotong daging mentah. Perempuan itu langsung menerkamnya, melahap dagingnya. Setelah selesai, ia kembali ke pintu, mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon ampun seolah-olah berusaha menyenangkan tuannya. Cek cek cek, sisa-sisa Tantai ini memang secantik peri. Untung dia lahir di sini, kalau tidak, dia mungkin benar-benar menjadi momok bagi negara dan rakyat di masa depan. Su Xiuyun mendecak lidahnya saat berbicara, menendang wanita itu ke dalam beberapa kali, membuatnya menjerit kesakitan, seolah-olah dia sedang menyiksa ternaknya. Ya, ternak. Di mata Su Xiuyun, klan Tantai memang ternak. Perempuan di dalam kandang di hadapan kita telah dikurung di sini sejak lahir. Selain pasokan makanan normal, ia menghabiskan setiap bulan menunggu susunannya diaktifkan untuk memurnikan lilin parafin. Tentu, dia juga punya fungsi lain, melahirkan anak. Begitu keturunannya lahir, itu membuktikan bahwa tujuan hewan itu telah terpenuhi. Su Xiuyun mengalihkan pandangannya dan melihat ke ruangan di ujung. Di dalam sana, dia adalah seorang gadis berusia 3 atau 4 tahun. Meskipun penampilannya acak-acakan, ia tetap cantik bak boneka porselen. Satu-satunya hal yang tidak disukai Su Xiuyun adalah gadis ini berbeda dari wanita yang selama ini selalu meminta-minta. Gadis ini sangat tertutup. Begitu mereka masuk, gadis itu bersembunyi di balik bayangan ruangan, tidak berani mendekati mereka sama sekali. Su Xiuyun mencoba memanggil gadis itu, tetapi dia tidak menjawab untuk waktu yang lama, yang membuat Su Xiuyun mengerutkan bibirnya. Kamu bahkan tidak bisa menjadi anjing yang baik. Kalau begitu, mari kita singkirkan bajingan ini hari ini. Pemimpin Sekte Yi, aktifkan formasi. Yi Ziyin mengerutkan kening, menatap gadis itu, ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghela napas dan menunjuk ke pintu kandang gadis itu. Dalam sekejap, serangkaian aura panas muncul dan mengalir ke tubuh gadis itu. Gadis yang tadinya diam tak bersuara, tiba-tiba menjerit kesakitan, berusaha menghentikannya tetapi tak berhasil. Wanita yang telah merana dan memohon belas kasihan itu tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi dan mulai membenturkan kepalanya ke kandang dengan panik. 1 waktu, 2 kali, 3 kali, dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menggunakan cara yang paling sederhana untuk mencoba menarik perhatian kedua pria itu, dengan harapan mereka akan menentangnya. Bisa, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain melukai dirinya sendiri. Yang dapat mereka lihat hanyalah gumpalan asap tak berwarna yang perlahan mengepul dari tubuh gadis itu, diserap oleh urat-urat daun di depan pintu sangkar, lalu perlahan-lahan meresap ke dalam pembakar dupa. Keputusasaan dan kesakitan. Su Xiuyun menyaksikan semua ini dengan penuh minat, seakan-akan dia tengah menyaksikan suatu pertunjukan menarik, dan senyum tetap tersungging di wajahnya sepanjang waktu. Akan tetapi, Yoshito yang berada di sebelahnya pun tak kuasa menahan diri untuk menutup matanya saat ini. Saya tidak ingin menonton pemandangan mengerikan ini lagi. Namun pada saat itu, keduanya mengerutkan kening dan melihat keluar.
Ada yang salah dengan formasi darah bumi. Aku punya firasat samar bahwa seseorang sedang memadatkan platform Dao. Seseorang mencuri buah Dao Guru. Keduanya berbicara bersamaan, wajah mereka muram. Medan darah adalah tempat yang sangat dihargai Su Wanxing dan tak sanggup kehilangannya. Pada saat itu, mereka berdua tidak lagi peduli untuk memurnikan parafin Taiksu, tetapi berbalik dan bergegas keluar pintu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, lalu menghilang dari tempat ini. Saat keduanya pergi, jalan rahasia yang telah terbongkar segera mulai tertutup perlahan. Jaraknya hanya seujung rambut saja. Tiba-tiba, lengan boneka terentang dan menekan pintu batu yang tertutup. Sementara itu, sebuah kapal perang yang mengibarkan bendera Wan Baolou. Akhirnya kami tiba di gerbang lembah Jueling. Bab 200 tapi meriam mereka diarahkan ke kita. Sialan, apakah benar ada orang di sana? Orang itu adalah seorang kultivator pendirian fondasi, dan dia sedang membangun platform Dao. Yang dia gunakan untuk membangun platform Dao adalah buah Dao, tanah penciptaan abadi, dan esensi kehidupan di ladang darah ini. Yi Ziyin dan Su Xiuyun baru saja tiba di luar lapangan merah darah ketika mereka melirik ke dalam. Ekspresinya berubah drastis. Di tengah cahaya merah tua yang mengerikan yang menyelimuti seluruh medan merah darah, mereka samar-samar dapat melihat partikel cahaya putih dan hijau, seperti bintang yang berkelap-kelip, di dalam cahaya merah tua yang luar biasa. Ia juga terus naik, berkumpul menuju suatu tempat tertentu. Tempat mereka berkumpul adalah sesosok yang duduk bersila dengan punggung menghadap mereka. Inilah kekuatan primordial tempat ini. Ini adalah tanah ciptaan yang diberkati, dan hakikat kehidupan. Ini juga merupakan buah luar biasa dari perencanaan Su Wanxing selama seabad. Orang ini, dengan menggunakan cara yang tidak diketahui, tengah mengekstrak buah Dao dari tempat ini, dan bahkan menggunakannya untuk membangun panggung pembangunan fondasi. Cepat, keluarkan pelat susunannya, masuk ke dalam, bunuh orang ini di dalam, dan hancurkan platform Dao-nya. Ini rencana guru selama seabad, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya mencuri buah Dao ini. Desak Su Xiuyun lebih dulu. Dia tidak perlu mengingatkanku. Yi Ziyin, yang berdiri di samping, telah mengeluarkan pelat susunan dan, dengan aktivasinya, segera merobek retakan pada susunan besar itu. Tetapi, tepat ketika Yi Ziyin hendak masuk dan membunuh orang itu, seorang murid tiba-tiba bergegas ke belakangnya dan dengan tergesa-gesa melaporkan. Master Sekte, ada seseorang di luar sekte yang meminta bertemu. Lembah Juelingku sudah lama tertutup bagi orang luar. Apa kau tidak tahu aturan ini? Yi Ziyin mengerutkan kening dan memarahi. Murid itu berkata, agak kesal, tapi mereka datang dengan kapal perang, dan mereka menghalangi gerbang gunung kita. Mereka bahkan, meriam mereka diarahkan samar-samar ke arah kita. Apa? Yi Ziyin bertanya dengan heran, siapa mereka? Apakah mereka berniat menyerang lembah Jueling kita? Itu, Wan Baolou, kita menjaga privasi dan tidak saling mengganggu, jadi kenapa mereka menyusahkan kita? Yah, mereka bilang ingin datang dan mengamati upacara, dan juga untuk membahas masalah kerja sama. Mereka menunggu di gerbang sekte dan secara khusus ingin bertemu dengan Anda, ketua sekte. Kata-kata ini diucapkan. Yi Ziyin mengerutkan kening. Lembah Jueling mereka selalu tersembunyi di sudut hutan belantara timur ini, tak pernah menarik perhatian. Mengapa Wan Baolou tiba-tiba ingin bekerja sama dengan mereka? Dan, bahkan jika mereka benar-benar ingin bekerja sama, mengingat ukuran Wan Baolou, mereka hanya perlu mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke lembah Jueling, mengapa mereka perlu datang langsung dengan kapal perang? Apakah mereka mengatakan hal lainnya? Tanya Yi Ziyin sambil mengerutkan kening. Sudah kubilang, kata murid itu cepat-cepat, tak berani lengah. Kepala baru Wan Baolou telah datang, dan beliau bersikeras ingin bertemu denganmu, Master Sekte. Poster asli telah berkunjung secara pribadi. Mengapa seseorang dari sekte kecil seperti kita datang ke sini? Yi Ziyin mengerutkan kening, tetapi Su Xiuyun di sampingnya mendesak, jangan khawatir tentang Wan Baolou, yang terpenting adalah menangani pencuri terkutuk di dalam. Pikiran Yi Ziyin berpacu. Ia melirik sosok yang masih duduk tak bergerak di formasi besar, lalu ke lokasi gerbang gunung sekte. Meski jauh, ia bisa terlihat samar-samar. Sebuah kapal perang raksasa tampak menjulang di sana, energi spiritualnya yang mengerikan menyebabkan langit di atas berkilauan dengan harta karun yang tak tertandingi. Sambil menggertakkan giginya, Yi Ziyin masih menyerahkan pelat susunan itu kepada Su Xiuyun. Su Xiuyun bingung, apa yang kamu lakukan? Nona Xiuyun, kedatangan Wan Baolou agak aneh, dia mungkin orang yang kita tunggu-tunggu, kata Yi Ziyin sambil mengerucutkan bibirnya. Kalau kita abaikan saja, mereka mungkin akan tahu sesuatu. Sekaranglah saat yang krusial. Rahasia di lembah ini tidak boleh terbongkar. Aku harus pergi menemui mereka.
Bagaimana dengan orang-orang di dalam? Tanya Su Xiuyun. Yi Ziyin menjawab, orang di dalam formasi ini masih membangun platform DAO. Kekuatannya baru pada tahap pembentukan fondasi. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia tidak terpengaruh oleh formasi ini, pembentukan fondasi tetaplah pembentukan fondasi. Dengan tingkat kultivasi Anda, Nona Xiuyun, Anda seharusnya bisa membunuhnya jika Anda masuk dengan pelat formasi di tangan. Su Xiuyun langsung mengerutkan kening, jelas tidak senang. Sayangnya, Yi Ziyin tidak menunggu tanggapannya dan pergi terburu-buru setelah mengucapkan kata-kata itu. Brengsek, penuh kebencian. Apakah Wan Baolou sedang mencari kematian? Su Xiuyun mengumpat berulang kali. Ia sungguh tidak ingin melangkah ke medan berlumuran darah ini kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, bajingan sialan, kukulitimu hidup-hidup. Sambil menggertakkan giginya, Su Xiuyun tak punya pilihan selain mengaktifkan pelat susunan dan berjalan masuk ke dalam susunan itu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada buah dao yang telah direncanakan guru selama 100 tahun, guru akan tetap bertanggung jawab, tidak peduli betapapun enggannya guru. Namun, pada saat ini, yang dapat kita lakukan hanyalah melangkah ke dalamnya. Susunan penghancur tulang di medan darah ini memang mengerikan, selain ramuan spiritual di dalamnya, makhluk hidup apapun yang masuk akan langsung dilebur. Namun, Su Xiuyun tidak khawatir sama sekali. Dengan pelat susunan di tangan, menavigasi susunan yang sangat berbahaya ini semudah berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri, sama sekali tidak ada gunanya baginya. Begitu masuk, Su Xiuyun melihat sejumlah mumi. Mereka adalah para kultivator yang telah terpikat oleh artefak magis sejak awal. Esensi kehidupan, energi spiritual, dan seluruh tubuh mereka telah terkuras habis. Bahkan mayat mereka perlahan membusuk. Jika kita menunggu sedikit lebih lama, mumi-mumi ini akan lenyap begitu saja. Percepat langkahnya. Tak lama kemudian, niat membunuh terpancar di mata Su Xiuyun, dia akhirnya melihat orang yang telah mencuri buah dao. Pihak lain jelas tidak menyadari apapun di sekitar mereka pada saat-saat krusial perbaikan rantai, dan bahkan tidak menyadari Su Xiuyun datang di belakang mereka. Mereka tetap duduk bersila, tak bergerak. Namun, saat dia mendekati pihak lain, sedikit kejutan melintas di mata dingin Su Xiuyun. Aura yang begitu halus, apakah ini platform dao yang sempurna? Salah. Aura ini, bukan hanya kekuatan dari satu platform dao ini, semua platform dao orang ini luar biasa. Kultivasi Su Xiuyun memang mendalam, dan orang di depannya jelas fokus membangun dao platform dan tidak menyembunyikan kultivasinya, yang membuatnya menyadari bahwa pihak lain itu luar biasa. Begitu menyadari hal ini, Su Xiuyun langsung bertanya-tanya, pasti tidak ada orang sekuat ini di lembah Jueling. Orang ini pasti menyamar sebagai murid lembah Jueling. Siapa dia? Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi masih belum mendapat petunjuk. Tingkat kultivasinya tidak rendah. Biasanya, bahkan seorang kultivator pendirian fondasi tingkat akhir yang memiliki beberapa trik tersembunyi, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Namun sayangnya, dia mencari cukup lama, tetapi tidak menemukan apapun. Seolah-olah orang ini benar-benar murid lembah Jueling, tidak ada jejak penyamaran apapun. Tidak peduli siapapun kau, karena kau berani mencuri buah dao guruku, kau harus mati di sini hari ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Xiuyun akhirnya menarik kembali pikirannya, matanya berkilat niat membunuh. Terlepas dari siapa orang ini sebelumnya. Tapi setelahnya, orang-orang ini semua akan menjadi makanan bagi tempat ini. Tanpa ragu, Su Xiuyun mengangkat telapak tangannya dan kemudian membantingnya ke ubun-ubun kepala orang yang masih membangun altar. Dia percaya diri, serangan telapak tangan ini, tengkorak orang ini akan dihancurkan, dan dia akan dibunuh. Hanya, tepat saat telapak tangan itu hendak dijatuhkan, Gu Xiu yang tengah duduk bersila dengan mata terpejam, menyempurnakan platform dao laut ki miliknya, tiba-tiba membuka matanya seolah-olah ia telah merasakan sesuatu. Kamu baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Su Xiuyun mencibir dalam hati, tapi saat senyumnya merekah dan serangan telapak tangan mematikan hendak mendarat, Gu Xiu tiba-tiba bertanya dengan lembut. Dulu ada yang bilang kalau masuk ke tempat ini, siap-siap jadi pupuk di sini. Apa kamu punya kesadaran itu? Su Xiuyun bingung, dan perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya tanpa alasan, tetapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa. Plat susunan itu dipegangnya di tangan yang lain. Namun, pada saat itu, pusaran merah darah yang mengerikan tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, Su Xiuyun merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di dantiannya dan esensi kehidupan yang luar biasa melimpah. Rasanya seperti banjir yang telah dilepaskan. Itu dengan cepat diserap oleh pelat susunan di tangannya. Kejadian yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan Su Xiuyun hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia secara naluriah mencoba melemparkan pelat susunan di tangannya.
Bisa, pelat susunan itu tampaknya telah tumbuh di tangannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Seekor belatung menempel di tulang. Bahkan, saat berjuang, Su Xiuyun tidak hanya gagal melepaskan diri dari pelat susunan, tetapi juga menemukan bahwa kecepatan penyerapan pelat susunan sebenarnya meningkat karena fluktuasi besar dalam energi spiritual. Hanya dalam waktu singkat, hampir setengah dari energi spiritual yang melimpah dalam tubuh Su Xiuyun telah diserap. Sekarang, Su Xiuyun bahkan lebih ketakutan dan mengalihkan pandangannya ke Gu Xiu di depannya. Apa yang kau lakukan padaku? Berhenti sekarang juga, ayo cepat. Di masa lalu, hal favoritnya adalah menyaksikan orang-orang lembah Jueling dikirim ke sini, wajah mereka dipenuhi rasa takut saat mereka melihat diri mereka sendiri dikuras sedikit demi sedikit, menjadi pupuk untuk penanaman tanaman herbal spiritual di tanah ini. Menurutnya, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Tapi sekarang, ketika dirinya sendiri menjadi subjek adegan itu, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kejadian ini akan terjadi padanya. Hentikan sekarang juga. Aku tidak bisa mati di sini, aku seharusnya tidak mati di sini. Kau tak bisa membunuhku. Aku murid pribadi guru puncak Tanah Suci King Xuan, dan putri angkat guru puncak-puncak Yudan. Kalau kau membunuhku, guruku pasti akan membalaskan dendamku. Dimanapun kau berada di dunia ini, kau tidak akan bisa lolos dari kejaran tuanku. Dia terus mencoba membujuk Gu Xiu untuk berhenti, dan bahkan pada saat kritis ini, dia tidak ragu sejenak sebelum mengungkapkan bahwa dia berasal dari Tanah Suci King Xuan. Hanya, efek jera dari kata-kata ini jelas tidak terlalu kuat. Melihat tingkat kultivasinya menurun drastis, Su Xiuyun akhirnya tak berani menunggu lebih lama lagi. Ia menggertakkan giginya, menatap lengan kirinya dengan tatapan tajam, lalu mengangkat tangan satunya tinggi-tinggi. Dengan gerakan cepat, pisau itu jatuh. Pada saat kritis, dia memilih untuk memutuskan lengannya, berharap dapat menggunakan metode tokek yang memutuskan ekornya untuk melepaskan diri dari jeratan mengerikan itu. Hasilnya cukup bagus pada awalnya. Hanya, ketika lengan yang terputus itu terserap ke dalam sepotong tulang yang layu, dan bahkan setelah tulang yang layu itu terserap menjadi bubuk, pelat susunan itu secara mengejutkan meninggalkan sepotong tulang yang layu itu tanpa ragu-ragu dan datang ke arah Su Xiuyun lagi. Adegan ini membuatnya takut, dan dia berusaha keras menghentikannya. Dia tidak bisa menghentikannya. Pelat susunan itu naik dan turun beberapa kali sebelum langsung menempel lagi pada Su Xiuyun, seolah tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi pemandangan seperti itu, hal ini benar-benar menghancurkan Su Xiuyun, bahkan tatapan kesal yang dia berikan kepada Gu Xiu saat itu kini membawa sedikit permohonan. Jangan bunuh aku, kumohon. Saya murid langsung puncak Pil Giok, dan guru puncak Su Wanxing adalah ibu angkat saya. Jika Anda bisa mengampuni nyawa saya akan meminta ibu angkat saya untuk membalas budi Anda. Kau tak bisa membunuhku. Aku mau jadi anjingmu, aku mau jadi budakmu, kumohon jangan bunuh aku tak mau mati. Petik 2. Menghadapi hidup dan mati, Su Xiuyun tidak menunjukkan tanda-tanda ketangguhan. Sebaliknya, mereka cepat menyerah dan mulai memohon dengan putus asa. Melihatnya seperti ini, mata Gu Xiu hanya dingin. Saya punya 2 pertanyaan untukmu. Silakan bertanya, silakan bertanya. Su Xiuyun mengangguk cepat. Pertanyaan pertama adalah, di mana klan Tantai? Klan Tantai, kenapa kau? Su Xiuyun tertegun sejenak, tetapi melihat tatapan dingin Gu Xiu dan merasakan pelat susunan yang terus bergerak, dia tidak berani lalai dan buru-buru berkata. Aula utama sekte. Di balik layar di aula utama lembah Jueling, ada lorong rahasia. Sisa-sisa Tantai semuanya ada di dalam. Mengetahui jawabannya, Gu Xiu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Pertanyaan kedua, metode apa yang dimiliki Su Wanxing sehingga dia tidak takut akan pembalasan dewa? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Su Xiuyun buru-buru berkata, meskipun aku putri angkat guru tidak menceritakan semuanya kepadaku. Aku hanya tahu bahwa guru punya kipas dengan kekuatan khusus. Dalam waktu sesingkat itu, dantian dan dantiannya telah terkuras habis, dan bahkan inti emas di tubuhnya mulai kehilangan kilaunya saat ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah, rambutnya yang dulu hitam berkilau kini kehilangan kilaunya, berubah menjadi abu-abu dan layu, seakan-akan akan menjadi rumput layu. Inilah efek hilangnya esensi vital secara cepat.